Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome back to my channel Investor Happy. Halo semua, video kali ini kita bahas saham aman ya. Seaman apa fundamentalnya? Nanti kita akan bahas ya. Sebelum membahas, seperti biasa ya, kita disclaimer dulu bahwa di sini hanya sebatas berbagi informasi, bukan ajakan untuk beli ataupun jual di emiten yang terkait di video ini. Oke, kita bahas saham aman ya. Saham ini sudah tidak aman ya. Kenapa? Karena sudah turun lumayan dalam teman-teman ya. Nah, kita akan bahas ini dari beberapa data ya. Nah, untuk seasonality-nya kita lihat aman ini yang paling tinggi di bulan Agustus ya, kenaikan hampir 100%. Untuk di bulan April masih 50 ya, 0 ya. 0 karena memang ini ya 50-50 aja ya. Terus Mei juga 0, yang paling tinggi memang di bulan Agustus nih ya. Nanti kita akan bahas ya. Nah, ini seasonality-nya seperti itu. Jadi bulan ini masih belum begitu bagus. Nah, kalau dari probabilitas kenaikannya teman-teman ya. Jadi kita nggak tahu yang terjadi nanti seperti apa. Nah, untuk sebelum pembahasan lebih dalam kita kenalin dulu ya aman ini perusahaan apa ya. Kita lihat ya. Company background aman atau makmur berkah Amanda. Nah, ini didirikan dengan PT Sido Maju Industri Estate ya. Ini pusat kantornya di APL Tower ya. Jadi ini Jakarta Selatan itu ya, dekat Podomoro City, Central Park ya sebenarnya. Terus ini alamatnya. Terus dia lingkup usahanya bergerak di bidang konstruksi, pedagang besar, perdagangan, real estate. Nah, saat ini itu ya, jadi ini real estate ya perusahaannya ya, properti guys ya. Saya pikir ini ya produk pinjaman gitu ya, ternyata properti ya, berkah makmur. Nah, ini dia juga punya usaha di bidang perhotelan ternyata ya. Nah, ini jadi sisi core bisnisnya ini bergerak di bidang real estate ya, properti. Terus untuk shareholdernya, pengendalinya ini Gria Prima Amanda. Ini 81% dengan masyarakat sekitar 18% ya. Sebenarnya masih ideal untuk masyarakat ya. Nah, untuk nomor shareholder jumlah pemegang sahamnya ini ternyata masih banyak ya Februari. Kenapa? Karena Februari itu naik tinggi ya dari 700 ke 1200 ya. Jadi banyak banget yang nambah ya. Dan kemungkinan di Maret nanti akan berkurang ya. Karena harganya sudah turun, tidak aman ya. Nanti kita lihat ya. Nah, saya masih nunggu ya untuk Maret karena di sini belum update ya. Seandainya nanti sudah mulai berkurang, saya akan mantau ya. Untuk emiten ini kenapa ya cukup menarik aja ya emitennya, lucu-lucuannya. Nah, EPO price-nya ini di 110 ya. Ini 2020. Jadi ini baru teman ya, dari baru 2020. Artinya kalau kita tarik dengan harga sekarang itu sudah naik cukup lumayan ya, ke 300 berarti udah 300% ya kenaikan. Apalagi kemarin ke 1200 itu udah 1200% namanya. Nah, oke, secara company workflow seperti itu. Kalau kita lihat ini shareholdernya sini juga belum ada transaksi ya dari pemegang saham di atas 5% nggak ada transaksi. Nah, oke, kita akan balik ke chartnya. Sebelum ke chart kita lihat fundamentalnya karena kita mau lihat fundamentalnya seperti apa ini. Nah, aman atau makmur berkah Amanda. Kalau kita lihat ini ya secara year to year, kamu udah keluar ya. 31 Desember 2002 ini 30 Desember 2001. Secara year to year emiten ini ada kenaikan dari segi aset ya, dari sebelumnya 861 miliar naik ke 966. Ini ada kenaikan hampir 100 miliaran ya, kenaikan dari segi asetnya teman ya secara itu ya. Terus untuk liabilitasnya, naik juga ya, dari sebelumnya 242 naik ke 313. Jadi untuk ekuitas masih sekitar 653, jadi sekitar 30% ya, atau 35% dari kalau kita bandingkan dari asetnya ya. Jadi masih kita ekuitas 652 miliar ya. Nah, untuk sisi pendapatan, nah ini ada kenaikan ya pendapatannya walaupun tidak signifikan, hampir 30% ya untuk pendapatan usaha dari 100
juta ya, ini cuma juta ya. Oh ya, 100 miliar ya, 100 miliar naik ke 137 ya, karena sini jumlahnya ribuan. Ya bener ya guys ya, ini bentuknya ribuan, jadi dari pendapatan usaha naik ya, dari sebelumnya 100 miliar naik ke 137 miliar ya untuk kenaikan dari usaha. Jadi ada kenaikan sekitar 37% ya, kenaikan dari pendapatan usaha. Tapi untuk beban pokok juga naik teman ya, dari 39 naik ke 56 ya. Jadi untuk laba brutonya dari sebelumnya 60 naik ke 81 ya. Jadi ada sekitar kenaikan 30% ya. Ini dari sisi laba ruginya. Kita lihat ya, untuk laba bersihnya ini masih sekitar 34 miliar. Ini naik sekitar hampir 4,9 miliar ya kenaikannya. Jadi untuk IPS-nya juga naik tipis, dari sebelumnya 7,82 naik ke 8,91 ya. Oke, dari segi fundamental laba rugi masih membuka profit ya, walaupun tidak signifikan teman ya. Untuk cash flow operasional juga masih aman, dari sebelumnya 27 tapi ini turun ya, walaupun masih positif tapi turun 27 turun ke 5,4 miliar ya. Nah, oke, secara fundamental masih seperti itu teman ya. Dalam arti ini tidak rugi, masih bukan profit, cuma tidak signifikan ya. Ada kenaikan untuk labanya sekitar 4 miliaran ya, 4 miliaran untuk kenaikan labanya. Kita lihat untuk chartnya. Kalau kita lihat memang sudah turun lumayan teman ya. Ini lumayan turunnya kayak gini. Strateginya gimana mas? Kalau seperti ini nggak usah ini ya, nggak usah kita menangkap ya barang yang sudah jatuh. Kalau ini karena kita nggak tahu dia akan matunya seperti apa, apakah nanti akan masih loss atau enggak. Biasanya saya akan nunggu dia sampai membentuk break ya, supportnya ya. Ini masih turun terus 6 ya, 7% ARB terus ya, udah beberapa kali. Nah, ini kalau kita lihat ke belakang, dia setelah dia penurunan selesai dari ARB-nya, dia kayak gini ya, ini dia sampai arah ya. Ini rata-rata dia di berikutnya juga masih naik ya. Kita nggak akan tahu pasti ya, lebih baik kita nunggu sampai dia bikin base ya, benar-benar aman ya. Karena 2 kali ini dia masih distribusi temen ya. Setelah turun dia bikin arah, berikutnya langsung di kunci lagi ya, bikin arah lagi, kunci lagi seperti itu ya. Kemungkinan nanti kalau masih dibikin arah terus dikunci lagi ya, kita nunggu aja ya, karena harganya itu EPO-nya aja di 100 ya, jadi ini udah naik sekitar 300%. Ini support terdekatnya di area sini di 280-an, ataupun mau nunggu di area 190-an ya. Kalau saya lebih baik menunggu dulu ya. Tapi untuk teman yang sudah punya barang di posisi atas yang sudah kedinginan ya, kalau mau CL nih terlalu jauh ya, ruginya terlalu banyak menurut saya ya. Jadi lebih baik ya ditungguin aja dulu ya, sambil average down di mungkin sekuritas lain ya, di OLT lain, di RDN lain ya teman ya. Cuma lebih baik ya kalau ini ya sampai benar-benar sudah break ya, kalau average down seperti itu. Cuma kalau ada emiten yang bagus ya nyari aja yang bagus ya, daripada kita hanya numpuk di sini ya. Nah, ini karena kalau kita tarik dari sini ya, ini sudah turunnya tuh sudah 75% ya teman ya, 75% habis seperti itu. Nanti kalau kita CL tuh ya sudah lenyap ya, 75% uang kita lenyap, jadi masih 20%. Kalau menurut saya ya tungguin dulu aja sampai nanti naik ya, karena beberapa kasus ya saham yang sudah turun sangat dalam tuh di suatu saat akan naik kembali ya, entah itu lamanya berapa, suatu saat akan naik kembali. Karena saya tuh ngalamin juga beberapa kali seperti itu. Jadi kalau yang sudah dalam ya itu tak biarin dulu sambil average down ya. Yang penting teman-teman cari aja ini ya. Cuma secara fundamental kayak gitu teman ya. Dan ini juga masih bagi dividen ya, dia rutin bagi dividen. Nah, semoga walaupun misalnya teman-teman kesangkut, minimal masih ada dividen untuk hiburan ya.
Oke, staginya gimana? Staginya kalau saya nunggu sampai dia bikin base ya kayak gini. Sampai bikin base, setelah dia bikin base, setelah bikin support, kita lihat dulu ya sudah ada yang masuk belum. Kalau sudah ada sinyal baru masuk ya, sebetulnya. Nah, ini masih 50-50 teman ya, kita nggak tahu apakah nanti polanya sama ya setelah dia dikunci gini, dikunci ya. Bahkan ini pernah bikin base juga ya, sudah bikin hijau ternyata diambil berikutnya ya. Nah seperti itu, jadi lebih baik nunggu 2 kali atau 3 kali dia, atau dia sudah mulai sideways. Nah gitu, jadi resikonya lebih minim ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk berbagi informasi saham aman ya. Barangkali ada teman-teman sini yang punya barang atau mau mantau ya. Nah, oke, saya resume ya secara fundamental. MT ini ada ya kenaikan dari segi laba, cuma tidak signifikan ya, sekitar 4 miliar ya seperti itu. Terus secara seasonality itu kenaikan di bulan Agustus ini. Nggak tahu kenapa kok Agustus naik. Nah, ternyata dia bagi dividen ya teman ya. Jadi bagi dividennya di dekat bulan Agustus. Jadi kemungkinan mendekati Agustus dia naik ya. Seperti itu. Terus dari segi pegang saham sebenarnya untuk retailnya itu masih aman ya. Dia belum terlalu besar juga untuk retail. Retail masih sekitar 18% ya. Jadi belum begitu banyak ya, masih ideal lah ya 20%. Nah, dari data tersebut ya, lebih seperti itu untuk data-datanya. Oke, kalau teman-teman ada pertanyaan atau request silahkan aja tulis di kolom komentar. Kalau nanti saya bisa, saya akan coba bikin video untuk teman-teman semua ya. Terima kasih semua yang sudah nonton video ini, Kak. Sampai ketemu di video berikutnya. Happy cuan and happy investor. Bye bye.